Halo Sobat Sehat, selamat datang dalam program Sika Sehat, persembahan dari Maumere TV dan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Sika. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang mungkin nggak asing lagi, yaitu rabies. Di mana penyakit ini biasanya ditularkan lewat hewan peliharaan. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas apa itu rabies dengan narasumber kami, yaitu Dr. Asep, spesialis penyakit dalam. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit RSUD TC Healer di KSM Penyakit Dalam. Halo dok, apa kabar? Baik, luar biasa, terima kasih. Oke dok, Dr. Mita. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai rabies. Jadi kan banyak yang kita tahu juga bahwa masyarakat khususnya di NTT ini sering memeliharanya tuh hewan, terutama anjing ya dok. Ya, dan juga banyak juga nih penyakit di NTT atau di Maumere ini, yaitu penyakit rabies. Nah, sebenarnya rabies itu apa sih dok? Jadi rabies itu adalah penyakit menular yang mengenai sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat. Dan dia akut dan progresif. Jadi sementara ini memang cukup dikenal sebenarnya karena sudah tahun 97, sejak 97 rabies masuk ke Pulau Flores. Oh gitu. Kalau seberapa besar masalah rabies ini kalau di Indonesia sendiri dok? Ya kalau di Indonesia kita dari 34 provinsi itu yang bebas rabies sekarang hanya 6 provinsi. Jadi sangat Papua, sedikit, Papua Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Riau, Kepulauan, sama Bangka Belitung. Sisanya itu daerah endemis atau tertular rabies. Di dunia, data WHO, 59.000 orang mati karena rabies setiap tahun. Kurang lebih 10 menit ada orang yang mati satu mungkin. Ya. Jadi kita ngomong hari ini, nanti kalau entah berapa 30 menit berarti ada 3 yang mati karena rabies. Dan di Flores tadi sudah saya sampaikan sejak 97 rabies masuk ke Pulau Flores dari Flores Timur. Tepatnya asalnya waktu itu dari Sulawesi Selatan, kemudian masuk melalui anjing dan serentak menyebar ke seluruh Polres sampai saat ini. Jadi kita sudah berapa? 97 hampir 23 tahun ya. Rabies ada di. Berarti cukup banyak juga angka kejadiannya dan harusnya menjadi masalah yang serius juga ya. Iya. Oke. Lebih dari 300 mungkin dugaan saya yang meninggal karena rabies khusus Pulau Flores. Oke, sebenarnya rabies itu ditularkannya gimana dok? Jadi rabies ini penyebabnya adalah virus rabies ya. Nah, ditularkan melalui gigitan hewan penular rabies ya. Jadi hewan penular rabies yang paling banyak adalah anjing. Kemudian itu kurang lebih 98% rabies ditularkan melalui gigitan anjing. Ada sebagian kecil karena kucing dan monyet. Ya, jadi penularannya lewat karena virusnya ada di air liurnya hewan penular rabies ini. Oke, iya baik. Kalau misalnya nih dok, kita sebagai manusia atau seseorang yang terkena rabies itu ada tanda dan gejalanya nggak sih dok sebenarnya? Nah kalau kita tergigit hewan penular rabies ya, dan memang dia menderita rabies si hewan katakanlah anjing, maka gejalanya kalau tidak dilakukan upaya pencegahan dia muncul ada namanya fase prodromal, kemudian neurologik akut dan koma dan meninggal. Jadi prodromal itu kalau habis digigit nanti 2 minggu kemudian atau bisa merasa kesemutan di tempat gigitan atau panas dan sebagainya. Kemudian dia hilang. Kemudian suatu saat dia bisa muncul 1 bulan kemudian, tergantung dari lokasi gigitannya. Kalau gigitannya di kepala banyak, itu makin cepat, bisa 2 minggu sampai sebulan dia muncul gejala. Gejalanya ada 2 sebenarnya. Ya. Kebanyakan 80% gejala neurologiknya itu berupa ketakutan akan udara dan takut akan air. Itu 2 yang paling utama. Ya, jadi berarti kasnya itu ya dok? Kasnya, kalau kita melihat langsung itu tidak akan lupa.
ya. Jadi saya pertama kali lihat kasusnya, saya tahu rabies sejak bertugas di Flores. Dulu waktu belajar kedokteran tidak pernah tahu. Di sini begitu lihat sekali, oh ini rabies. Jadi setelah itu tidak akan lupa lagi, tinggal ditiup saja, dikipas saja kalau dia ketakutan, itu salah satu gejala khas. Atau diberi minum, saat diberi minum dia menolak atau rasa tercekik, itu rabies. Itu 80% seperti itu, 20% gejalanya lumpuh atau paralitik, jadi lebih jarang. Kemudian setelah 1 minggu sampai 2 minggu mengalami gejala neurologik akut ini, pasien akan koma dan meninggal. Oke. Ya. Berarti gejalanya tuh cukup kita bisa kenal ya sebagai masyarakat awam. Untuk selanjutnya nih Dok, banyak pertanyaan, sebenarnya pengobatan spesifik yang harus dilakukan kalau sudah kita terinfeksi virus rabies ini sebenarnya apa, Dok? Kalau sudah muncul gejala neurologik akut tadi, Iya. takut air, takut udara, tidak ada obatnya sampai saat ini. Ya. Oh gitu. Jadi case fatality rate, angka untuk kegagalan atau case fatality rate-nya itu 100%. Jadi yang seseorang yang sudah muncul gejala rabies, sementara ini di negara kita 100% akan meninggal. Ya, jadi belum ada obat yang khusus untuk menangani virus rabies ini. Oke, sementara kalau misalnya tata laksana nih Dok, bila terkena luka gigitan hewan penular rabies, itu sebenarnya kita harus apa? Ya, jadi dia memang akan menyebabkan kematian, tapi bisa dicegah. Jadi kalau kita digigit hewan penular rabies, misalnya digigit anjing, kalau kita cuci luka, kemudian kita kalau memang ada indikasi divaksin, dilakukan vaksin, diberikan vaksin anti rabies, atau kalau luka gigitan risiko tinggi misalnya di kepala, kita berikan serum anti rabies, itu bisa menolong, ya hampir 100% kalau dilakukan dengan tepat, dengan cepat, maka kita bisa mencegah rabies. Jadi gigitan hewan penular rabies kita bisa lakukan cuci luka, kemudian kita berikan vaksin jika memang ada indikasinya, baik itu vaksin anti rabies maupun serum anti rabies. Oke. Mungkin ada nanti muncul masalah lain nih Dok, misalnya udah terkena gigitan hewan yang kita nggak tahu nih rabies atau bukan, terus pasiennya ini lupa untuk langsung cuci, atau misalnya kondisinya sudah dibawa ke vaskes pelayanan kesehatan, tapi ternyata vaksinnya habis Dok, nah itu bagaimana? Misalnya kayak gitu. Jadi memang yang terbaik setelah digigit itu dalam waktu 12 jam harus dicuci, ya, dengan air mengalir, dengan sabun atau deterjen selama 15 menit. Itu bisa dilakukan di rumah masing-masing, ya, tidak harus ke fasilitas kesehatan. Misalnya puskesmasnya jauh dan sebagainya. Jadi kalau misalnya digigit kemudian tidak divaksin, tidak dicuci, terlambat tetap dicuci saja. Jadi meskipun lupa, meskipun terlambat, harusnya idealnya kurang dari 12 jam. Tapi kalau misalnya lebih dari 12 jam baru ketahuan dan lapor, silakan tetap divaksin, tetap dicuci lukanya, ya. Kemudian vaksin juga demikian. Memang secepatnya harus divaksin. Kalau misalnya vaksinnya saat itu tidak ada, sehingga harus dikirim dulu ke kabupaten atau menunggu kiriman vaksin dari provinsi dan sebagainya, tetap lakukan vaksinasi, vaksin anti rabies jika memang ada indikasi, selama gejala neurologik, takut air, takut udara itu tidak ada, vaksin saja. Ya, lebih baik divaksin, lebih baik terlambat daripada tidak diberikan. Tidak sama sekali ya Dok. Ya oke. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih Dok. Misalnya muncul ada kepercayaan nih Dok di masyarakat, mitos misalnya minum-minum ramuan atau pakai batu hitam tuh katanya setelah digigit anjing tuh nggak akan menjadi rabies, nggak akan meninggal. Itu sebenarnya bagaimana nih Dok? Ya memang ada beberapa yang beredar ya. Mengenai obat-obatan tertentu, ramuan, kemudian yang paling banyak di sini batu hitam. Hitam. Setelah digigit anjing, ditempel batu hitam di lokasi gigitan. Ada yang memang setelah digigit anjing, ditempel batu hitam, ternyata dia tidak meninggal. Ya. Karena apa?
karena anjing yang menggigit bukan anjing rabies. Ya, Iya. jadi kalau digigit anjing bukan rabies, mau kasih batu hitam, batu putih, batu kuning, ya selamat, ya. Iya. Tapi begitu kena anjing rabies, kasih batu hitam 5 ton, 2 kilo, 3 kilo, tetap bahaya, meninggal, ya. Iya. Karena itu tetap ikuti petunjuk atau prosedur tata laksana gigitan hewan penular rabies, cuci luka dengan air sabun dan air mengalir 15 menit, kemudian datang ke fasilitas layanan kesehatan untuk dapat vaksin jika memang ada indikasi, dan semua ini gratis, ya. Negara hadir untuk melindungi rakyatnya, ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau batu hitam memang bisa, harusnya kita sudah ekspor, ya. Jadi kita harus logika, ya. Hoax itu, kalau batu hitam bisa, kita udah kaya. Vaksin itu satu kali suntik 150.000. Kita satu set itu suntik 150.000. Kita suntiknya hari ke-0 itu 2 kali, hari ke-7 sekali, hari ke-21 sekali. Jadi 4 kali 100.000, 600.000. Nah kalau batu hitam bisa kita ekspor, lumayan satu batu hitam 600.000. Pasti 1 juta mau, karena bisa untuk berulang-ulang, ya. Tapi Jadi emang belum ada pembuktiannya ya, Dok? Pasti tidak mungkin. Kalau ada kan dipakai oleh negara kita, mungkin dapat hadiah Nobel juga kita. Maksudnya saya ingin menyampaikan, jangan mudah percaya, karena untuk batu hitam ini begitu kita percaya, kemudian kita kasih dan ternyata rabies dan mati, tidak bisa dihidupkan lagi, ya. Jadi betul. seperti itu. Ini penting saya sampaikan supaya kita jangan coba-coba. Iya, Ya. benar. Oke, mungkin ada lagi nih, Dok, pertanyaan yang sering ditanyakan oleh masyarakat, misalnya konsumsi hewan yang sudah terinfeksi rabies. Nah, apakah kita bisa tertular juga nih kalau kita konsumsi Iya. daging? Jadi memang anjurannya, sebetulnya si virus itu kalau anjing itu daging anjing dimasak dengan baik, 100 derajat Celcius, 5 menit virusnya mati. Jadi kalau makan anjing yang terinfeksi digoreng yang betul, sebetulnya virusnya mati. Tapi hari gini masa mau makan anjing yang sudah terinfeksi, ya? Janganlah, ya, jangan dipaksa begitu. Lebih baik jangan, ya, sehingga hindari, ya. Tetap ada risiko, ya. Tetap ada risiko kalau dia masaknya tidak benar, ya. Tidak 100 derajat. Tidak 100 derajat, tidak dimasak dengan baik, ya. Oke, Dok. Lalu kemudian apa yang harus kita lakukan nih, Dok, untuk pencegahan penyakit rabies ini? Jadi untuk pencegahan itu yang paling pertama adalah di hulunya kita urus anjing kita. Memang bisa monyet, bisa kucing, tapi yang paling banyak anjing. Anjing kita vaksin, ya, anjing divaksin. Kalau anjing kita vaksin, anjing tidak tertular rabies, maka dia tidak akan menularkan ke manusia, ya. Jadi hampir penularan itu 98% dari anjing. Oleh karena itu anjing harus divaksin. Vaksinnya ada, bisa minta ke dinas peternakan, kalau di sini namanya dinas pertanian dan kesehatan hewan, ya. Jadi itu silakan minta vaksin, setiap tahun divaksin. Anjing yang tidak kena rabies, kalau tidak ada anjing yang kena rabies, pasti tidak ada manusia yang kena rabies. Jadi motonya anjing sehat, keluarga selamat, ya. Jadi seperti itu. Kita harus vaksin. Si anjing ini sebetulnya juga tidak mau kena rabies, ya. Sayangnya dia nasibnya jelek, punya tuan rumah yang tidak peduli, ya, yang tidak bertanggung jawab. Jadi jadilah pemilik anjing yang bertanggung jawab, vaksin anjing. Tidak mampu menjadi pemilik yang bertanggung jawab, jangan pelihara anjing. Kasihan, anjing kalau boleh ngomong, dia pasti ingin juga divaksin, karena dia juga ingin mati karena rabies. Jadi sekali lagi, yang pertama pencegahan, vaksinlah anjing atau hewan penular rabies kita, kucing atau monyet. Kalau kita vaksin, maka dia akan melindungi kita, ya. Jadi kurang lebih. Kalau seseorang punya anjing tidak divaksin, maka sewaktu-waktu si anjing ini akan tertular rabies. Dia akan menggigit orang di sekitarnya dan menyebabkan kematian. Jadi anjing itu sama dengan teroris sebetulnya. Anjing yang tidak divaksin, ya kan? Karena sewaktu-waktu bisa membunuh. Oleh karena itu,
orang yang pelihara anjing tidak divaksin, berarti dia melindungi teroris, ya kan? Nah, harusnya dilaporkan ke Densus 88, ya, orang yang punya anjing tidak memvaksin anjingnya, ya. Jadi sekali lagi, jadilah pemilik anjing yang bertanggung jawab, anjing sehat, keluarga selamat. Oke, cukup lengkap sekali Dok informasi yang sudah diberikan. Nah, itu untuk hulunya. Hulunya, oke. Hilirnya Ada lagi. yang tadi, kalau digigit anjing, cuci luka, air mengalir dan sabun, kemudian bawa ke fasilitas kesehatan terdekat, nanti akan dievaluasi apakah perlu dapat vaksin anti rabies atau sekaligus dengan serum anti rabies. Jadi kurang lebih itu pencegahannya. Vaksin anjing Anda untuk mencegah penularan rabies, vaksin manusia kalau digigit anjing untuk mencegah kematian. Jadi rabies itu penyakit yang mematikan tapi bisa dicegah 100%. Penyakit yang mematikan 100%, tapi penyakit yang bisa dicegah 100% juga. Oke, baik. Terima kasih Dok sudah meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan. Jadi dari Dr. Asep sendiri sudah menjelaskan apa itu rabies, gejalanya, kemudian bagaimana pengobatan, dan juga yang penting adalah pencegahan, di mana harus mencegah dari bagian hulunya ya Dok ya. Yeah. Dari hulu kita harus memvaksinasi hewan peliharaan kita, anjing kita, kemudian di hilirnya ketika sudah terinfeksi dari rabies, itu kita harus melakukan pengobatan yang benar, yaitu mencuci luka, kemudian membawa diri ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan vaksin. Ada lagi mungkin Dok pesan yang ingin disampaikan kira-kira untuk masyarakat? Ya, jadi untuk masyarakat sekali lagi saya mengulang pesan yang saya sampaikan tadi. Jadilah pemilik anjing yang bertanggung jawab, anjing sehat, keluarga selamat. Baik. Oke Sobat Sehat, itu tadi penjelasan mengenai penyakit rabies. Untuk teman-teman semua yang ingin tahu informasi kesehatan lebih lanjut bisa subscribe dan like channel YouTube ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sehat bersama IDSIKA, sehatmu bahagiaku.